Yori menemukan topi dan juga sepatu Kang Chul yang berada di pinggir sungai. Saat ini, Kang Chul berusaha untuk menenangkan dirinya setelah kehilangan Bibi. Dia pun merasa sangat menyesal dan juga sedih. Malam harinya Yori mendapati Kang Chul yang sedang menangis. Ternyata dia merasakan perasaan manusia setelah kehilangan seseorang. Yori pun buru-buru memeluknya dan menyalahkan dirinya atas kematian Bibi. Mereka akhirnya menangis bersama. Kang Chul masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Bibi telah meninggal. Keesokan harinya, Yori dan juga Kang Chul ditangkap oleh Menteri Kim Bong-in. Yori teringat omongan Bibi di mana dia melihat Kim Bong-in datang menemui dukun buta Pongsan. Tak lama raja pun tiba dan bertanya apa yang terjadi. Kim Bong-in menuduh bahwa Yori dan Yonggap menyusup ke kantor biro buta. Namun raja menyangkalnya dan mengatakan bahwa itu semua adalah perintahnya untuk mencari dukun buta Pongsan. Akhirnya mereka berdua pun dibebaskan. Yori memberitahu raja, akhirnya dia menemukan siapakah dalang di balik semuanya. Yori pun menyebutkan bahwa orang itu adalah Kim Bong-in. Raja masih tidak percaya dan berusaha menyangkal kenyataan tersebut. Dia berharap bahwa Yori melakukan kesalahan. Terlihat Kim Bong-in menemui Pongsan dan meminta penjelasan tentang kekacauan yang terjadi. Pongsan mengungkap bahwa kini roh 8 kaki menjadi semakin kuat setelah menelan mutiara dari salah satu imogi, yaitu Bibi. Kekuatannya pun kini sejajar dengan dewa dan dia telah pulih dari cederanya. Sementara itu Kang Chul masih larut dalam kesedihan, sehingga membuat Yonggeum sangat bingung. Dia pun tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Raja meminta pengawal SIO untuk mengawasi Kim Bong-in. Kemudian terlihat Biksu Gasop dan Yori mendatangi istana. Ternyata mereka ingin mendatangi ratu. Biksu Gasop mengungkapkan bahwa dia akan menjaga Bratu dan juga Pangeran Yiguang untuk sementara, karena Yori, Kang Chul, dan Raja akan pergi keluar ibu kota. Kemudian Yori memberitahu Raja tentang keadaan Kang Chul yang baru saja kehilangan temannya. Raja memutuskan untuk pergi ke desa Yongdam esok hari. Di saat Yori akan pergi tiba-tiba, Kasim Ki menghentikannya. Karena Raja khawatir dengan Kang Chul, dia pun meminta koki istana untuk membuatkan cemilan manis untuk Kang Chul. Kasim Kim berharap bahwa cemilan tersebut bisa menghibur Kang Chul. Yori pun sangat berterima kasih. Sesampainya di rumah saat mereka makan malam bersama, Kang Chul juga tidak berselera makan hingga meninggalkan ruangan tersebut. Yori pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Ibu Suri mendatangi Raja. Dia akhirnya memberitahu bahwa orang yang merekomendasikan Pongsan adalah pengasuh Yongin. Tetapi ternyata setelah dia bertanya dengan pengasuh tersebut, orang yang merekomendasikan adalah Kim Bong-in. Tentu saja Raja terlihat tidak kaget. Selain itu, Ibu Suri juga mengakui bahwa dialah yang memberitahu Pongsan tentang kehamilan ratu. Dia menyesal dan juga patut disalahkan atas kematian Pangeran Yongin. Tetapi Raja berterima kasih karena Ibu Suri telah mengatakan yang sebenarnya. Pengawal Seo pun memberitahu bahwa dia melihat pengawal dari Kim Bong-in bertemu dengan asisten dukun Pongsan. Namun, dia akhirnya kehilangan jejak. Raja akhirnya memberi perintah untuk segera memanggil Kim Bong-in. Dia menunjukkan kotak panah milik mendiang ayahnya. Dulu setelah kematian ayah Raja Yesung, Kim Bong-in nampak sangat peduli hingga dia membuat Raja Yesung menjadi penerus raja. Raja pun bertanya, kenapa Kim Bong-in melakukan hal-hal keji dengan membunuh menantu, cucu, dan juga cicitnya. Kim Bong-in pun mulai tersenyum dan dia mengatakan bahwa Raja tidak pernah menjadi seorang penurut bagi dia. Hal itu tentu saja membuatnya kesal. Selain itu, Kim Bong-in menuduh bahwa Raja tidak mempunyai bukti jika dia bekerja sama dengan dukun Pongsan. Tetapi Kim Bong-in justru menuduh Raja yang telah mempekerjakan Yori sebagai dukun. Kini dia tertawa lepas karena Raja tidak bisa menangkapnya. Namun Raja tidak perlu bukti karena Kim Bong-in sudah mengakui semua kesalahannya. Tak lama semua menteri kerajaan pun akhirnya masuk ke dalam karena mereka sudah mendengar semuanya. Kim Bong-in akhirnya ditangkap.
Keesokan harinya, kini Yori harus pergi ke desa Yongdam. Ternyata Kang Chul sudah pulih dan akan pergi bersama Yori dan juga raja. Tentu saja Kang Chul tidak akan membiarkan Yori pergi sendiri. Kim Bongin pun kini diarak, tetapi tiba-tiba ada beberapa pengawalnya yang mencoba untuk membebaskan Kim Bongin. Setelahnya, Kim Bongin menemui dukun Pongsan dan meminta roh 8 kaki untuk segera membunuh raja. Tetapi Pongsan mengatakan bahwa roh 8 kaki tidak bisa mendekati raja. Tak lama roh tersebut merasuki Pongsan dan memperingatkan Kim Bongin. Kini, dia pun sudah tidak membutuhkan Kim Bongin dan membunuhnya. Raja, Yori, dan Kang Chul akhirnya tiba di desa Yongdam. Tuan Choi juga buru-buru menyambut kedatangan raja. Dia langsung memberikan hormat dan raja senang bisa bertemu dengannya. Kemudian Kang Chul mencari Inson dan membuat Yori sangat cemburu karena dia tahu bahwa Inseon menyukainya. Namun Kang Chul bermaksud karena Inseon adalah keluarga dari Tuan Choi. Kemungkinan dia tahu tentang apa yang mereka sedang cari. Sementara Kasim Kim masih berusaha mencari tentang buku peninggalan kakek buyut dari Tuan Choi di biro pemerintahan setempat. Tiba-tiba pegawai itu memberitahu bahwa raja bukanlah orang pertama yang datang ke desa itu. Namun 100 tahun lalu ada pula raja yang datang ke desa Yongdam dan berakhir di desa tersebut. Kasim Kim menduga bahwa dia adalah Raja Yunjong. Raja pun mengungkapkan maksudnya. Datang menemui Tuan Choi, dia ingin membaca beberapa buku peninggalan dari kakek buyutnya. Karena dulu kakek buyut dari Tuan Choi adalah orang yang menemani Raja Yunjong saat peperangan 100 tahun lalu. Sementara Yori masih mencari keberadaan Insen. Dia pun menemukan bahwa kini Inseon dirasuki oleh roh kaki satu lagi. Kemudian Inson terlihat tertangkap oleh pengawal raja. Namun Tuan Choi langsung menghentikannya dan memberitahu bahwa dia adalah putrinya. Kang Chol pun menyapa kembali roh kaki satu. Yori bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Ternyata Tuan Choi menyuruh dukun lain untuk melakukan penanangan leluhur. Namun Yori mengungkap bahwa dukun itu salah besar. Karena yang merasuki Inseon adalah roh pendendam dan itu adalah roh kaki satu. Akhirnya Tuan Choi pun memberitahu tentang roh tersebut yang ternyata adalah makelar buku. Kematiannya pun 5 tahun lalu. Dan setelahnya, dia mengundurkan diri dari kerajaan. Kemudian Kasim Kim memberitahu raja bahwa dia mendengar cerita jika Raja Yunjong melarikan diri ke desa Yongdam. 100 tahun lalu, Kang Chol pun menduga bahwa ada sesuatu di antara Raja Yunjong dan juga roh 8 kaki di desa Yongdam. Dia juga curiga bahwa Tuan Choi menyembunyikan sesuatu. Di saat Kang Chol memakan cemilannya, tiba-tiba Kasim Kim datang. Ternyata dia mencoba untuk menghibur Kang Chol dengan menceritakan dirinya yang kehilangan adiknya ketika kecil. Kang Chol pun bertanya, bagaimanakah cara menyembuhkan perasaan tersebut? Kasim Kim mengatakan bahwa dia juga merindukan adiknya. Kini Yori berusaha untuk mengobati Inson. Dia menulis beberapa jimat untuk membuat roh kaki satu keluar dari tubuh Inson. Tak lama Inseon menunjukkan reaksi dan roh kaki satu pun akhirnya keluar. Dia mencoba menyerang Yori dan berusaha untuk kabur. Tetapi Kang Chol akhirnya datang. Namun roh kaki satu berhasil melarikan diri dan pergi. Kang Chol terus mengejarnya hingga akhirnya roh tersebut tertangkap. Di saat Yori akan menyegel roh tersebut, dia memberitahu bahwa ada sebuah buku yang ditakuti oleh Tuan Choi. Dan buku itu dia sembunyikan di tempat dia meninggal. Yori pun kembali dan Tuan Choi sudah menunggu mereka. Yori pun bertanya, karena roh kaki satu menyebut bahwa dia menyembunyikan buku di tempat kematiannya. Tuan Choi menyebut bahwa roh itu meninggal di halamannya. Tetapi ternyata Tuan Choi diam-diam masuk ke sebuah gudang. 5 tahun lalu makelar buku tersebut menemui Tuan Choi dan mengungkap buku yang berusia 100 tahun yang berkaitan dengan keluarganya. Tuan Choi pun meminta makelar itu untuk memberikan buku tersebut saat mereka akan melakukan transaksi.
Makelar itu justru menyembunyikan bukunya. Dan tak lama, Tuan Choi datang, serta memberikan sejumlah uang yang diinginkan oleh makelar tersebut. Tetapi ternyata makelar itu justru meminta uang lebih dan mengatakan bahwa dia tidak membawa bukunya. Hal itu membuat Tuan Choi marah. Di saat makelar buku itu menyerang Tuan Choi berhasil untuk membantingnya. Dia pun mengambil sebuah pacul yang ada di sampingnya dan membuat makelar buku itu akhirnya meninggal. Tuan Choi juga tidak sanggup untuk mengingat insiden tersebut. Dia akhirnya menemukan buku itu dan buru-buru berusaha untuk menyingkirkannya dengan membakar buku tersebut di bawah tungku. Tetapi tiba-tiba Kang Chol datang dan langsung mengambil buku tersebut. Tuan Choi meminta Kang Chol untuk mengembalikannya, tetapi dia akhirnya bertemu dengan raja dan memberikan buku itu. Nah, di lain sisi, Rot 8 kaki terlihat sangat marah ketika raja menantangnya. Kemudian dia pun terlihat memuntahkan sesuatu dan mengeluarkan roh Yun Gap. Tentu saja nampaknya dia mempunyai rencana lain dan roh Yun Gap nampak sangat terkejut.